Memiliki wilayah kurang lebih 1.200 hektar, warga desa Melidi menempati di atas tanah yang berstatus tanah masyarakat. Ironinya, warga belum memiliki sertifikat tanah. Penghasilan utama warga lainnya diperoleh dari hasil kebun sawit. Letak kebun berjarak sekitar 2 km dan dipisahkan oleh sungai. Beruntung hari ini cuacanya cerah. Jika hujan tiba, sungai akan meluap dan berarus kuat. Akibatnya, perahu yang kami tumpangi tidak berani menyeberang. Setelah sampai di pinggir sungai, kami pun melanjutkan perjalanan dengan melintasi jalan darat. Setelah menyeberangi sungai dan menyusuri perbukitan, akhirnya sampailah saya di perkebunan sawit yang siap untuk dipanen. Inilah kebun milik Pak Punti, seluas kurang lebih 2 hektar. Saat panen raya bisa menghasilkan 4 ton sekali panen. Sayangnya, sulitnya pupuk dan mahalnya obat-obatan, pertumbuhannya kurang normal. Akibatnya, hasil panen pun menurun hingga 1 ton saja yang didapat. Sekarang saya akan mencoba menarik buah sawitnya menggunakan egrek ini. Memang pekerjaan ini hanya dilakukan oleh pria, tapi tidak apa-apa ya Pak ya. Saya coba ya Pak ya. Ayo Pak. Memang susah. Dapat Pak. Ya, memang pertama berat dan juga tidak mudah untuk mengambil buah sawit yang ada di atas sana. Sawit bisa dipanen setelah pohonnya berusia 2,5 tahun lebih, dan setiap bulan bisa dipanen hingga 2 kali. Usia produktif bisa mencapai 25 tahun. Produk sawit bisa menghasilkan 12 hingga 14 tandan per tahun, dan satu tandan memiliki berat 10 hingga 20 kg. Nah, tadi saya melihat ibunya memikul buah sawitnya di pundak. Saya sekarang akan mencoba. Ayo Bu, coba. Bisa nggak ya? Sakit nggak? Pegangannya mana? Pegang terus. Ini duri Bu. Ada duri yang dipegang. Ya, memang tidak gampang karena memang ini duri-durinya nancep ke kepala saya. Ayo Bu. Kelapa sawit merupakan tumbuhan monokotil yang tidak memiliki akar tunggang dan panjang akarnya bisa mencapai 15 meter. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian untuk dijadikan minyak kelapa sawit. Nah, ibu-ibu di sini terlihat sudah biasa, padahal sawit yang mereka bawa lebih besar dibandingkan sawit yang saya bawa. Berat banget. Tinggal di daerah terpencil membuat warga Melidi hidup dengan ekonomi yang serba terbatas. Salah satunya adalah Risma. Bekerja sebagai buruh menjadi satu-satunya jalan untuk membantu ekonomi keluarganya. Kalau lagi musim panen seperti ini, diupah berapa sih? 50.000 setengah hari. Nah, penghasilan Kak Risma ini berapa nih kalau di bulan? Per bulannya paling dapat nanti 500.000 atau sama sekali tidak ada gitu. Tidak ada menghasilkan dalam sebulannya. Karena di sini sulit ya bantangan gitu. Lagi di sini kadang kami nggak dapat hasil, jadi bisa ngutang dulu ke warung atau sama tetangga gitu untuk membeli lauk dan beras. Nasib tak beruntung juga dialami Ibu Raisa. Ibu 2 anak ini membanting tulang membantu suaminya untuk menyokong pundi-pundi keuangan keluarganya. Bu Raisa, ada keinginan apa sih Bu kepada pemerintah dan ingin dibantu seperti apa? Keinginan bantuan dari atasan seperti PKH ataupun Bangsor ataupun BLT, itu yang saya inginkan. Sering saya pertanyakan kepada perangkat kita di sini, kenapa saya nggak dapat. Setiap hari Bapak meminta satu keluarga ataupun apa, katanya udah sabar aja katanya. Ya udah, besok pun datang lagi kan, dan pertanyakan, minta kata keluarga. Ya udah saya beri. Nah, kenapa saya nggak ada bantuan yang lain, dapat bantuan? Nah, itu udah berapa tahun Bu?
Sekitar 10 tahun tinggal di sini belum ada apapun. Sebagai buruh sawit, Risma, Raisa, dan buruh lainnya dibayar Rp50.000. Sayangnya, pekerjaan itu tidak selalu didapat setiap harinya. Mereka hanya bisa pasrah dan menunggu sampai ada yang mempekerjakan kembali. Setelah terkumpul, kelapa sawit kemudian kami naikkan ke sampan untuk dibawa ke tepian sungai yang dalam. Akhirnya sawit-sawit ini sampai di perahu yang nantinya akan dibawa ke pengepul. Sayangnya, panen hari ini tidak terlalu banyak. Namun, para petani tetap harus memanen dan menjualnya, meskipun hanya sedikit untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Tak hanya biaya ongkos panen yang harus dikeluarkan para petani, ongkos transportasi pun juga mahal. Menggunakan perahu menjadi satu-satunya alat transportasi untuk mengeluarkan hasil kebun mereka. Nah, ini dia di belakang saya lagi-lagi kami harus melintasi kawasan Batu Katak. Namun hari ini cuaca lagi bersahabat, tapi ketika cuacanya sedang buruk, maka mereka tidak berani membawa hasil panennya untuk dijual ke pasar Babung. Akses keluar masuk desa Melidi sebenarnya terdapat dua jalur darat dan jalur sungai. Namun sayangnya, akses jalan darat belum pernah ada perbaikan akibat jalan tertutup tanah karena tanah longsor. Hingga saat ini, warga hanya bisa mengandalkan aliran sungai untuk menjual hasil alam mereka. Letak pengepul kelapa sawit yang berada di desa Batu Sumbang yang berjarak sekitar 10 km membuat para petani harus menyewa perahu untuk mengangkut sawit mereka dengan ongkos Rp300.000 per trip. Akhirnya sampailah kami di pengepul setelah menempuh waktu perjalanan hampir 1 jam. Biasanya, para petani menjual sawit mereka di tepi sungai dan kemudian pengepul akan datang untuk membelinya. Harga sawit saat ini dipatok Rp2.100. Meskipun masih jauh dari harapan, namun masih lebih baik daripada dijual ke pengepul lokal dengan harga Rp1.000 per kilonya. Harga kelapa sawit yang tidak stabil ditambah ongkos transportasi yang mahal membuat para petani sering merugi. Berstatus desa sangat tertinggal, warga desa Melidi berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di Polindes yang kurang memadai membuat pasien dengan keluhan berat harus dibawa ke puskesmas. Inilah potret penderitaan warga Melidi saat jatuh sakit keras. Mereka harus digotong menuju sungai di mana perahu bot menunggu. Ya, dengan cara menandu pun kami harus melewati jalanan yang sulit. Ini masih berupa bebatuan dan sangat licin sekali karena memang kami berada di perbukitan. Tak adanya akses jalan darat, pasien terpaksa diangkut lagi dengan perahu bot. Menyusuri sungai Melidi sejauh 10 km sangat beresiko terjadi kecelakaan. Bisa dibayangkan, saat musim penghujan tiba, arus air yang kuat membuat perahu bot terkadang susah untuk dikendalikan. Gimana sih Bu kondisi di desa Melidi ini tentang fasilitas kesehatannya? Kayak gini kan, kami kalau mau merujuk pasien ya harus naik boot gitu kan. Kalau bisa kalau ada pemerintah perbaiki jalannya lah gitu kan. Karena kan kami di sini kalau seandainya kondisi darurat kayak malam-malam gitu kan susah. Apalagi jalannya kayak gini, harapan kami kan ada sih fasilitas ambulan boot, terus fasilitas kesehatannya di posko dilengkapi. Karena kan kami kalau seandainya mau merujuk pasien kami harus
cari bot lagi buat warga kan. Pasiennya sayang kan, harus mengeluarkan uang lagi untuk ini cari bot orang kan, kita harus bayar minyaknya kan. Nggak harus pasien lagi mencari, keluarga pasien mencari bot orang setempat. Warga hanya bisa berharap mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dari pemerintah agar mereka mendapatkan fasilitas akses jalan darat dan fasilitas kesehatan yang memadai saat mereka jatuh sakit. Kami mengharap akses jalan kami mohon dibangunlah, karena kami akses satu-satunya jalan melalui jalan sungai, naik bot, dan tantangannya sangat berat sekali Pak. Ya, kami janganlah janji-janji aja Pak, karena itu udah ada dasar dibangun Pak Abumen, jembatan gantung Pak kan. Akses jalan itu untuk anak-anak sekolah Pak. Jadi sejak tahun 2010 mungkin Abumen itu sudah dibangun dan sampai saat ini belum ada kelanjutannya. Itu pun pengharapan kami kepada pemerintah agar segera dibangun untuk demi kepentingan bersama. Pengharapan kami agar kiranya disediakanlah Pak ambulan untuk mengangkat orang sakit, setidaknya terbantulah Pak dari desa ke kecamatan Pak kan. Hidup di atas bentang alam yang kaya nyata tidak mendatangkan sejahtera. Masyarakat sejak lama mengharapkan pembangunan. Tak banyak yang bisa dilakukan selain terus berjuang sendiri demi bertahan hidup. Hingga pemerintah memperhatikan segala ketertinggalan yang sudah puluhan tahun melingkupi desa ini.